Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh rekan teman saya, dan saya mengucapkan selamat siang kepada Dr. Intan R. Silitonga, SPOG KMKes, selaku dosen pengampu mata pelajaran ilmu penyakit dalam. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan yang beranggotakan kelompok ada Yasinta, Mutiara Madaniah, Siva Saparina, Ayu Wahyuni, Kartika Rizky, Kansa Heronisa, Mufida, serta Diva Syakira. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi akan dijelaskan oleh Saudara Dipa. Kepada Saudara Dipa dipersilakan. Baik, terima kasih Siva. Pengertian dan fungsi pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan pada manusia memiliki fungsi untuk mengelola makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh menjadi nutrisi dan energi. Nutrisi dan energi diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan dalam tubuh, serta aktivitas yang dilakukan sehari-hari seperti bernapas, bergerak, bekerja, atau belajar. Baik, terima kasih kepada Saudara Dipa. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama di sini ada mulut, akan dijelaskan oleh Saudara Yasinta. Kepada Yasinta dipersilahkan. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi, dan kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Baik, terima kasih kepada Yasinta. Untuk selanjutnya, organ yang kedua, esofagus, akan dijelaskan oleh Saudara Tika. Kepada Saudara Tika dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Dalam proses menelan makanan, organ sistem pencernaan manusia yang berperan adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Baik, terima kasih kepada Saudara Tika. Kemudian yang ketiga ada organ lambung, akan dijelaskan oleh Saudara Kansa. Kepada Saudara Kansa dipersilahkan. Baik, yang ketiga yaitu ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan-makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Baik, terima kasih kepada Saudara Kansa. Kemudian organ keempat terdapat organ pankreas. Untuk pankreas dijelaskan oleh Saudara Popi. Kepada Saudara Popi dipersilahkan. Terima kasih Saudari Sipa. Yang selanjutnya ada pankreas. Dalam sistem pencernaan manusia, pankreas menghasilkan enzim yang mempunyai tugas untuk memecah nutrisi seperti enzim lipase, protease, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dan lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Baik, terima kasih kepada Saudara Popi. Untuk selanjutnya terdapat organ kantung empedu. Untuk kantung empedu dipersilakan kepada Ayuha. Baik, yang selanjutnya ada kantung empedu. Hati atau liver merupakan penghasil cairan empedu yang perannya sangat penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu untuk memecah lemak menjadi asam lemak.
Cairan empedu ini terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium yang disimpan di dalam kantung empedu. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Baik, terima kasih kepada Saudara Aywa. Untuk selanjutnya terdapat organ usus halus yang akan dijelaskan oleh Saudara Mutia. Untuk Saudara Mutia dipersilahkan. Yang keenam ada usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Baik, terima kasih kepada Saudara Mutia. Untuk selanjutnya terdapat organ usus halus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk usus halus, setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan akan diproses di dalam sistem pencernaan manusia, akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau feses. Nah, usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu berhentinya terakhir pada ususnya saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan sehingga terjadinya tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda dapat merasakan mules dan munculnya dorongan untuk membuang air besar. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami cukupkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.